Kalau yang nunjukin profitnya doang itu banyak dan saya kasih tahu caranya gampang. Terus terang saya nggak lihat. Kalau mungkin orang yang sempat lihat, oh sempat profit 1M lalu sekarang jadi. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Excel dan di kali ini video itu spesial banget karena bukan cuma dengan Pak Tito, kami kehadiran sosok yang senior di Traders Family. Udah lama banget merintis Traders Family sejak tahun 2011. Dan salah satu direktur di Traders Family. Langsung kita kenalan aja, yaitu dengan Ibu Mechel. Cie, akhirnya. Bu lama, susah loh Bu bujuknya Bu buat masuk YouTube. Rayuan mautnya Excel akhirnya berhasil. Begitu. Ini sombong banget ini, nggak pernah mau dari kapan tahu. Akhirnya mau. Nggak ada, berarti ini langsung ke pembahasannya aja. Soalnya hari Jumat kemarin kan Pak, itu gue wah bener-bener longsor. Longsor. Ya, wah longsornya parah banget. Dan nggak sampai di hari Jumat doang, Seninnya lanjut. Iya tadi. Nyungsep, udah longsor, nyungsep udah makin hancur lagi kan. Nah berarti major trendnya udah mulai. Kirain mau nanya apa? Nih, belum apa-apa nanyanya major trend udah dimulai atau belum? Udah boleh trading atau belum? Kalau pergerakannya bener-bener. Enggak. Ini pertanyaan standar mayoritas orang ya. Orang tuh kayak langsung minta konfirmasi. Orang langsung minta kepastian gitu kan. Pokoknya mau langsung pencet dah, mau trading aja. Emangnya saya yang gerakin market nanya major trend udah mulai atau belum? Marketnya mau kemana? Kan Excel adalah kita. Ya kan? Enggak. Daripada begini loh, kita jangan langsung bahas soal major trend lah ya kan. Karena hari ini itu sebenarnya ada hal yang lebih menarik dan lebih berharga untuk kita bahas. Ya kan, hari ini sama-sama tahu kita, hari ini adalah anomali kan. Kalian pasti juga ngalamin anomali dari sejak tadi pagi. Iya. Bener kan? Parah. Wah, luar biasa. Hektik banget hari ini. Tuh, haduhnya dalam banget kita. Haduh. Melampiaskan sesuatu. Ada apa Ibu? Coba. Iya, karena kan udah anomali lah, ditambah lagi harga mati lah. Iya, tadi pagi sempat mati 8 menit ya di tempat kita ya. Jadi ya apa ya, banyak klaim-klaiman kan, klaim-klaiman untuk client protection kan. Oh iya, pasti. Iya, yang nggak kena TP lah, nggak kena jas lah. Ditambah lagi, cuman kalau kita lihat ya dari case hari ini ya, ini ada sisi positifnya sih sebenarnya sih. Apa tuh? Maksudnya kayak sisi positif ini memang ada beberapa klien yang profit ya. Karena mengikuti trading plan kita bisa recovery. Oke. Ada beberapa. Iya. Pasti beberapa. Sisanya loss. Cuman akhirnya yang loss ini mereka kasih feedback ke saya bahwa oh ini tuh ternyata yang dimaksud dengan video-video Pak Tito nih. Ini yang dimaksud dengan apa ya, anomali ini ternyata seperti ini tuh. Akhirnya mereka mengerti. Iya gitu. Betapa pentingnya kita pasang TPSL dan lain sebagainya. Iya, bagus lah. Jadi ya jujur ngomong sih buat saya pribadi hari ini adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Bukan nungguin klien banyak yang loss ya, bukan. Tapi lebih ke apa ya? Biar semua yang udah saya pernah ajarin, saya pernah ucapin di video-video kita, akhirnya mereka semua pasti paham hari ini. Bener-bener pahamnya tuh paham total. Betul. Iya kan? Paham totalnya kenapa? Oke, satu sekarang. Saya pernah bilang trading tuh jangan biasain averaging terus-terusan, martingale lah, locking lah. Coba yang biasa kayak gitu, pusing kan kalian semua? Bukan cuma pusing, yang locking jauh. Yang averaging martingale jangan tanya, pasti bye-bye, habis kalian sudah. Benar kan? Apalagi nggak pasang TPSL. Yang nggak pasang TPSL udah jangan tanya, iya kan? Lotnya gede-gede. Itu nggak butuh hari ini, mungkin dari kemarin udah habis. Nggak mungkin dari hari Jumat udah habis kalau lotnya besar. Iya kan? Jadi ya sekarang kalau kita bahas dari sisi yang kejadian dari para klien dulu lah atau teman-teman kita semua. Apa sih yang saya maksud kenapa saya menunggu momen hari ini? Ya kan? Bagi kalian yang kalau averaging dan lain-lain tadi kita nggak usah bahas. Saya kan paling sering mengulang-ulang soal nggak menggunakan stop loss. Jangan dibiasain betapa pentingnya stop loss. Oke? Dengan kejadian hari ini dan juga kemarin non farm payroll, bagi kalian pasukan pecinta tidak pakai stop loss, iya kan, para pemberani dan tangguh. Marco Polo coba, ya kan? Sanggup nggak kalian cut loss? Bisa nggak kalian cut loss? Dan atau justru saat kalian melihat nominal sebesar itu harus kalian cut, kalian ragu, kalian bingung, kalian bimbang, dan akhirnya kalian ya mencari pembenaran. Betul. Benar kan? Betul. Mungkin dari sebagian orang ada yang lihat time frame lebih kecil lah. M5 lah digeser-geser. Iya, mungkin sampai M1 gitu kan.
Terus mungkin juga ada yang nyari korelasi pair lah, cari berita-berita apa yang intinya mencari pembenaran. Betul. Ya kan, karena sebenarnya cut loss, kan saya pernah bilang kan, cut loss itu sangat sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, apalagi pemula. Nggak usah ngomong orang biasa pemula, yang udah berpengalaman bertahun-tahun. Saya juga bilang kan, yang orang yang berpengalaman bertahun-tahun, bahkan yang jam terbangnya tinggi sekalipun, belum tentu bisa untuk cut loss. Cut loss mau profesional seapapun juga, wah kalau udah ngelihat itu floatingannya gede, makanya itu kan auto mencari pembenaran. Auto itu kan mata kita gile, bener-bener masuk ke kepala nih harus hilang duit segini nih. Yap. Ya kan? Nggak sanggup cut loss kan? Itulah kenapa saya bilang lebih baik kena stop loss. Kalian kena stop loss itu kalian bisa bener-bener ya udah selesai stop loss, masih ada kan dananya, bisa recovery kan? Ya. Itu loh, simple. Makanya saya bilang kalau teorinya ngajarin cut loss itu bullshit. Habis buktinya kalian semua. Hari ini ludes kan kalian semua? Bukan semua lah, mayoritas lah. Iya, karena kan kemarin nggak berani cut loss. Oke, cari pembenaran. Oke, kita tunggu candle hari Senin. Nah, hari Senin, belum bangun, udah anjlok harganya. Udah kayaknya udah margin call tuh kayaknya. Ya pasti sih. Mending, mungkin udah sempat top up dulu baru margin call lagi. Itu juga bisa. Ya kan, dan yang kedua sekarang, dari apapun yang saya ajarin sebenarnya, ini kan bener-bener apapun yang saya ucapkan, saya lakukan. Betul. Persis semuanya. Yep. Bener-bener plek semuanya. Oke, saat saya bilang, biasakan pakai stop loss. Ada nggak kalian lihat tradingan saya nggak pakai stop loss? Nggak ada. Nggak ada. Saat saya bilang, jangan biasakan intervensi. Dan ada nggak saya mengintervensi? Nggak ada. Atur resikonya. Hitung resikonya dulu baru masukin. Ya kan, biasakan buat trading plan. Dan seterusnya. Semua hal yang saya ucapkan adalah hal yang saya lakukan. Semua hal yang saya lakukan adalah hal yang saya ucapkan. Yap. Bahwa saya nggak klise. Saya nggak mau ngajarin yang aneh-aneh yang menjerumuskan orang dan padahal itu semua bullshit. Yap, betul. Gitu loh. Jelas kan? Dan itu semua kan gampang ngeceknya. Terpampang jelas kok di MQ5. Iya. Terpampang jelas di MyFXbook. Bahwa apapun yang saya lakuin itu sinkron. Ya kan? Mulai itu dari jurnal server, dari jurnal tradingan saya. Dengan MQ5, dengan MyFXbook. Sinkron semuanya. Ya kan? Kenapa saya melakukan live trading versi saya? Ya kan, bahwa ini real, semuanya sinkron, harus 3 layer ini. Karena tujuan utama saya kan sebenarnya mengedukasi orang. Dan mengedukasi mulai dari membuat trading plan. Setelah saya membuat trading plan, saya hitung resiko. Setelah saya hitung resiko, saya baru input semuanya. Habis saya input, nggak saya apa-apain. Benar kan? Betul. Dan edukasi ini kan menjadi sangat jelas saat orang benar-benar lihat. Real, saya nggak pernah ngapa-ngapain. 24 jam running kok di MQ5. Juga kayak proses recovery-nya tuh kayak gimana. Betul. Semua transparan. Bahkan ya benar, dari mulai saya loss sampai akhirnya kita recovery, semua bisa dilihat. Nah terus problemnya sekarang nih Pak, soalnya denger banyak rumor di YouTube, mungkin Ibu juga sering denger, ya kan? Ada mentor yang tiba-tiba muncul, wih, profit. Oh, kalau yang nunjukin profitnya doang itu banyak, dan saya kasih tahu caranya gampang. Gimana? Bikin 2 account, ya kan? Satu buy, satu sell, ya kan? Yang profit tunjukin ke YouTube. Mendadak ada lagi Pak. Mendadak pro, mendadak mentor. Ada lagi yang darinya loss, tahu-tahu cering, besokannya recovery. Oh, ya, itu kan juga ajaib lah, sulap. Terus ya banyak juga udah berbincang-bincang dari teman-teman yang di YouTube juga itu transaksinya rumornya fiktif. Ya. Rumornya fiktif. Rumornya banyak yang bilang seperti itu. Iya, yang kayak beginian sih kalau kita bahas nggak ada habisnya lah sebenarnya. Karena kan, aduh udah nggak ada obat lah kalau yang begitu-gituan. Oh, satu lagi Pak. Pokoknya kong kali kong nih sama ya, pihak brokernya. Nggak tahu. Itu saya no komen. Beneran no komen. Maksudnya kalau ngebahas begituan nggak guna. Tapi dengan kejadian hari ini kalian bisa benar-benar belajar. Belajar bahwa apapun yang saya bilang, ngalamin akhirnya kan. Bahwa nggak ada niatan menjerumuskan. Simple sekarang. Hari ini kita recovery. Ya kan, saya bukan mau membahas bahwa hari ini kita profit besar. Kemarin dari kita loss 10%, sempat habis itu loss lagi jadi 16%. Dari 16%, akhirnya hari ini kita recovery sampai plus 4%. Berarti kan overall sebenarnya hari ini doang kita profit 20%. Yang mau saya bahas bukan soal profit 20%-nya. Saya bukan mau membahas gimana profit dalam 20% dalam sehari. Itu nggak penting. Itu ketolong market anomali. Benar kan? Tapi message yang lebih penting adalah yang saat saya mengatakan kalau loss bukan metodenya yang salah. Kan nggak ada yang perlu dirubah. Ya kan? Ini metode yang udah kita tahu jelas probabilitasnya seperti apa, ya jalankan. Ya kan?
Dan kalian bisa sama-sama lihat di MQ5, kalian bisa sama-sama lihat di MyFXbook. Hari ini kita profit dengan metode yang sama. Ya. Persis semua metodenya sama. Bener kan? Lalu saat saya bilang, saya nggak mau memihak pada satu posisi. Saya nggak mau memihak posisi kan, saya bilang kan. Iya, betul. Karena kalau saya memihak posisi, saya condong, oh ini harus buy, ini harus naik nih. Jadinya mungkin nggak mau kena stop loss lah. Nggak mau balik posisi ya, kayak Kita nggak bulan recovery, Juli misalnya kita kan condong kebanyakan kan buy kan. Betul. Akhirnya per kemarin ya Sal ya, udah hari mulai Jumat. banyak yang sell balik badan. Benar, dan itu kan itulah bentuk konkret kita nggak memihak pada posisi kan, Iya. kita memihak pada profit. Duit. Yap. Duit. Nah terus ngomong-ngomong soal duit nih Pak. Ya, Apa nih? Ada apa ini? nggak soalnya tadi pagi ada klien telepon. Dia telepon saya nih. Pak Excel, di MQL kan udah profit nih sekitar berapa? 10 M ya? Udah floating. Satu M. Maaf, 1 M. 10 M. Amin. Amin. Iya, Amin. maksudnya 1 M udah Iya, 1 M. 1 M lebih. Kapan? Tadi pagi sekali. Tadi pagi-pagi banget ya? Iya, Oh, pas ada lagi telepon. anjlok itu? Iya, pas Saya lagi nggak anjlok. lihat malahan. Terus dia ya ngomong, kok nggak di-cut aja? Ya ilah. Itu sama kayak yang kemarin dong, Saya hanya videonya udah menyampaikan, dijelasin. menyampaikan aja. Iya, emangnya kita tahu marketnya mau anjlok, emangnya kita tahu. Kalau tahu kita udah jual rumah, jual mobil, pasangin maksudnya semua. kalau orang melihat, saya sih terus terang saya nggak lihat. Kalau mungkin orang yang sempat lihat, sempat profit 1 M, lalu sekarang jadi profitnya cuma 50 ribuan, kan sayang hilang 50 ribu. Emangnya saya tahu marketnya Iya. mau balik. Betul. Kalau marketnya bablas terus turun, apa itu bukan jadi 3 M? Iya. Apa itu bukan jadi 5 M dan seterusnya? Dan terus kalau misalkan loss ngomongnya beda. Kalau ngomongnya beda, Iya, ya kan? Dalam artian kan jangan berkomentar setelah marketnya terjadi. Iya. Itu nggak guna. Ya kan kita berhadapan sama market itu lihatnya ke depan. Ya kan market mau terjadi, mau bentuknya seperti apa, nggak ada yang pernah tahu. Yang kita bisa persiapkan dari awal resiko. Resikonya. Betul. Itu doang. Gitu loh. Jadi ya apa ya? Jangan dikit-dikit nyari tahu pembenarannya ini kenapa ya begini, kenapa ya begini. Per satu trade dicari tahu pembenarannya, per satu trade dimodifikasi, nggak guna. Gitu loh, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya memang terencana. Benar kan? Betul. Bahwa hari ini kita profit bukan tanpa sengaja. Benar gak sih? Hari Jumat dari tim trader udah broadcast Iya. ke tim konsultan, benar nggak? Iya. Kita udah broadcast, pending order kita ada nambah di mana aja. Iya. Berarti pending order itu sudah kita input sejak hari Jumat, benar kan? Betul. Salah satu pending ordernya ada di 17.11. Ya, Benar kan? betul. Ya hari ini ke open, hari ini kejemput, ya sudah. Itu saya masuk market, kita masuk market dalam kondisi ready. Memang kita mau masuk market. Gitu loh, pending ordernya udah ada duluan. Bukan dadakan lihat market anomali saya pencet. Dan juga nggak dadakan masalah salah lot gitu kan Pak pas masukin posisinya. Nggak ada lah, mana ada judulnya salah lot lah, salah klik, itu udah nggak mungkin ada dalam kamus saya. Iya kan? Enggak. Bener-bener. Ya konyol lah, karena gini, kalau kita membiasakan diri untuk kita buat trading plan dulu, kalau kita selesai menganalisa, kan kita ngeliatin market, kita analisa, selesai analisa kita berarti udah tahu dong mau masuk Iya. market di mana. Ya. Bener gak sih? Mau kita mau buy, mau sell, terserah lah itu. Iya. Tapi kita udah tahu kita mau masuk market di mana, bener kan? Betul. Saat kita udah tahu, kenapa nggak langsung masukin pending order? Itu kan hal simple. Ya. Sehingga apapun yang terjadi berikutnya, kita nggak panik. Memang kita dalam kondisi ready. Betul. Gitu Dan loh. kalau ada salah-salah input kan masih bisa direvisi kan, Iya. karena bentuknya kan masih pending order. Masih pending order. Setelah masukin pending order, pasti dong kita double check dong. Iya. Double check, oh ada salah, ya sudah direvisi. Gitu loh. Iya, ya menjadi seorang professional trader ya harus sampai situ levelnya. Bener-bener mau masuk market dalam kondisi siap, bukan asal klik. Yap. Itu. Dan dari situ juga, semoga kalian benar-benar paham ya. Saat saya bilang pentingnya membuat trading plan. Ya kan? Sehingga kalian masuk market dalam kondisi ready. Pentingnya membiasakan diri menggunakan stop loss dan take profit. Ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ya kan? Baik itu loss ataupun profit, kalian memang ready. Ya kan? Menyambut profit ataupun loss-nya tadi. Bukannya kalau profit, weh, hip hip hore, euforianya doang. Tapi giliran loss panik. Cut nggak ya? Cut, ya itu Iya kan? emosinya udah bergejolak duluan kan. Nggak Iya, sanggup orang suruh cut loss. Itu loh, Bener. jelas. Itu sangat-sangat penting, TPSL itu sangat penting. Trading plan sangat penting. Penting, iya, emang ngaruh. Karena kita kondisikan dengan hari ini ya. Karena kan tadi kan market balik lagi udah sempat mati kan, 8 menit kan. Harga kita ya, Iya di tempat kan, kita harga tadi sempat mati kan. tadi pagi. Nah, dari situ itu kan contoh deh salah satu klien kita nih yang tadi kita urus kan, udah ada TP.
memang kondisinya waktu itu masih profit kan. Cuma habis dia komplain ke kita cek, kita bantu urus ke broker, kita ya minta pertanggungjawaban broker lah ya. Full handling lah dari KF. Ya. Jadi dari profit yang saat itu akhirnya berbalik dia bisa dapat profit lebih, udah nyampe di 50 ribuan lah. Gitu. Jadi kita nggak ngelihat kayak ini profit kecil bodo amat nggak diurusin, profit gede diurusin, nggak, semua rata. Karena sih. emang udah haknya sang Betul. klien kan. Iya, bukan cuma sang klien loh, kita juga. Iya. Karena kita adalah trader. Karena saya salah satu orang yang komplain tadi, dan saya komplainnya juga ke sini. Serius. Kenapa? Ya kan tadi saya bilang kan, hari Jumat malam kita udah broadcast. Kita mau sell stop, salah satu sell stop kita di 17.11. Iya kan? Stop loss kita di 17.21. Ya kan? Siapa yang nyangka itu kejemputnya pagi-pagi buta? Iya. Bener kan? Begitu itu kejemput, semua SL kita adjust karena itu memang tradingan major trend kan. Kita adjust semua dong ke 17.21. Harga mati. Nggak bisa ngapa-ngapain. Harga mati. Tahu-tahu nyala lagi udah lewat 17.21-nya. Saya berbalik, berkurang dong profitnya dong. Langsung saya jadi klien dong. Langsung ibu mecil. Iya. Ini gimana nih? Ini nggak mau tahu. Oke, urus. Tapi ya beruntung juga sih ya. Soalnya kalau misalkan kita ngomong kayak tempat lain deh. Kalau kejadian yang sama, kejadi juga ya kan dengan klien yang sama, pasti kan brokernya pasti ngomong kayak oh iya, kalau dari wrong quote lah, hektik lah. Hektik ya. Umumnya mereka akan bilang, oh ini hektik. Itu umum banget. Sadis ya Pak. Ya itu udah biasa. Emang nggak kena kok tadi spreadnya sampai begini. Maksudnya kalau dari pihak broker kebanyakan kan ya sorry ya. Bukan excuse kalau saya boleh ngomong kasar untuk kali ini aja nih. Dibodoh-bodohin lah itu klien semua. Iya. Ya kan dengan segala jawaban broker mereka akan bodoh-bodohin yang intinya loss ya loss. Kan nggak kena TP, bagus, gitu kan. Iya, soalnya kan nggak tahu sistem juga mungkin dari kliennya. Nggak ngerti sistem, nggak ngerti, basically kurang ngerti industri inilah. Iya kan. Cuman perlu dicatat ya, kalau yang kayak gini-gini kan yang fungsinya client protection kita ya benar-benar kalau kesalahan terjadi di broker ya. Oh iya dong. Ya, gitu. Jangan juga ntar kalian ngomong, oh tadi pas lagi mati saya udah sempat gade rumah tuh. Oh saya mau ini nih tapi mati nih harganya, ya nggak gitu dong caranya. Datanya mesti komplit lah, mesti komplit, betul. Ya kan, toh kita siapin semua data. Nah terus ngomong-ngomong ada satu pertanyaan nih Pak dari pertama saya tunggu tuh nggak pernah dijawab. Apa? Major trend jadi gimana? Ya. Aduh. Again ya Sal ya. Tetap lo usaha lo ya dari tadi ya. Kan ini untuk ya klien. Excel adalah teman-teman ya. Ditungguin kepentingan pribadi. Jadi emang udah top up berapa Sal? Belum. Enggak lah, oke. Kalau Excel bilang pertanyaannya sama ya kan. Jawaban saya juga sama. Bahwa saya dalam trading akan selalu menganggap diri saya orang bodoh. Saya dalam trading akan selalu menganggap saya nggak tahu apa-apa soal market. Ya kan, yang saya tahu ini saya menganut seasonality. Seasonality-nya mengatakan tren. Oke, itu satu. Trennya dimulai atau belum, mana saya tahu. Yang saya bisa siapin adalah pending ordernya, trading plan-nya. Follow the big guy ya Pak. Nah, yang kedua, follow the big guys. Trennya mau sampai kapan? Emangnya saya tahu. Emangnya mereka trading bareng. Emang mereka kalau saya dulu tunjukin, mereka itu nggak tahu semuanya. Ya kan, dibanding saya sok tahu bilang, oh ini udah dimulai nih, ini masih akan panjang nih, ini masih akan begini. Yang ada saya bakal jerumusin orang pasti. Iya itu lebih parah sih. Siap-siap top up langsung dijamin. kita. Iya, karena orang kan, ya saya sadar lah mulut saya punya pengaruh. Kalau saya ngomong market mau kemana, orang ikut. Iya, pasti. Iya kan? Dan saya, itu bukan cuma saya, maksudnya bukan saya pelit ilmu dan saya nggak, sengaja nggak mau ngucapin di video ini, bukan. Tapi murni saya benar-benar nganggap diri saya ini orang bodoh. Kan karena dengan begitu saya, balik lagi, saya jadi objektif. Ya kan, saya nggak memihak posisi. Apapun market gerak kemanapun, saya benar-benar siap, benar-benar ready. Gitu loh. Jadi ya biasakanlah diri seperti itu. Jangan over expectation. Masuk market dalam kondisi ready, itu aja yang penting. Prinsipnya sih udah jelas banget sebetulnya ya. Kalau dirangkum tuh, ya mau anomalinya separah apapun, iya kan? Bener. Mau naik turun kayak apapun, yang penting prinsip tetap sama. Plan your trade, trade your plan. Iya kan? Dan yang kedua, the less you know, the better you trade. Itu betul. Kan? Karena saya hanya berpegang pada seasonality, kan nggak ada kan saya bingung kok marketnya nggak naik ya? Kok marketnya nggak ada saya bingung-bingung seperti itu. Karena saya hanya berpegang pada satu prinsip, satu hal, ya itu aja. Kalau ternyata loss, ya loss. Profit, ya profit. Benar kan? Oke, berarti itu loh. Teman-teman juga langsung dengar dari Pak Tito dan juga dari Bu Mecil. And see you on the next video. Bye.